Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik, dan selamat tahun baru untuk kita sekalian. Pagi ini kita sungguh bersuka cita karena kasih setia Tuhan telah menyertai kehidupan kita sehingga kita boleh masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang untuk kita boleh bersatu sejenak, bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita akan membuka ibadah kita dengan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 38 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, membawa Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Sehat semua kan? Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berkumpul kembali untuk beribadah bersama. Dan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ya. Kalau sudah terbuka kitab kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk boleh bersekutu bersama. Tuhan, Engkau yang boleh saat ini membuka hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, firman yang boleh kami baca pagi hari ini boleh menjadi sumber kekuatan kami untuk kami boleh menjalani tugas tanggung jawab kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Amin. Mari kita berdiri adik-adik. Kita baca firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 1-10. Di bawah terang judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu,
segala binatang di bumi. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpuji nama Tuhan, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Ya, selamat tahun baru ya adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020. Kita sudah di hari yang ketiga di tahun 2021. Kita bersyukur bersama ketika di sepanjang 2020 kasih Tuhan menyertai kita semua. Walau pandemi menyerang, pandemi mengkhawatirkan diri kita, pandemi membuat adik-adik belajar dari rumah, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan boleh memampukan kita melalui itu semua, menghadapi itu semua, sehingga kita sekarang masuk di tahun yang baru 2021. Sampaikan salam sama tahun baru untuk papa mama, kakak dan adik ya. Ya, pagi ini kakak mau nanya dulu. Perjanjian itu apa sih adik-adik? Ayo, perjanjian itu apa? Ini bukan mau belajar mengenai ilmu hukum ataupun yang lainnya tentang hukum, tapi ini mau menambahkan sedikit wawasan buat adik-adik mengenai perjanjian. Sedikit aja. Apa itu perjanjian? Kalau janji, menurut KBBI, itu adalah ucapan yang menyatakan kesanggupan atau kesediaan untuk berbuat. Nah, contohnya apa nih janji? Janji ketika adik-adik mau bertemu dengan teman. Janji ya, nanti kita jumpa di depan kantin setelah pulang sekolah. Atau janji ya, nanti kita barengan ke tempat les. Kalau pandemi tidak ada, pasti janjian ke tempat les. Atau, ya ma janji, nanti aku tidur jam 10 malam. Ya kan? Adik-adik pasti dong pernah berjanji juga di rumah. Ya ma janji, nanti cuci piring setelah nonton satu film ini, atau setelah satu putaran game ini gitu. Pasti ada kata-kata janji yang adik-adik ucapin. Nah, perjanjian itu apa adik-adik? Perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua orang ataupun lebih. Perjanjian itu membutuhkan pihak pertama dan juga pihak kedua adik-adik. Jadi, benar-benar harus dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian. Pagi ini kita membaca perikop dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Nah, di sini kita mau melihat perjanjian Allah dengan Nuh, adik-adik. Judulnya aja sudah jelas ya nih, perjanjian Allah dengan Nuh gitu. Nah, adik-adik bisa lihat dalam Kejadian 6 ayat 9 itu ada tertulis, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, melalui bacaan ayat ini, kita mau melihat bahwa ketika Nuh hidup, Nuh itu menunjukkan cara hidup yang tidak sama seperti orang-orang pada saat itu. Dia menunjukkan bahwa relasinya dengan Allah itu baik adik-adik. Dan kita bisa lihat bahwa memang sikap hidupnya Nuh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, setiap apa yang Tuhan minta, Nuh boleh lakukan pada saat itu. Nah, kita bisa lihat juga karena relasi yang terbentuk dengan baik ini, Allah mengasihi Nuh bersama dengan keluarganya. Ya kan? Nuh mendapat belas kasihan Allah. Karena hanya keluarga Nuh yang naik ke bahtera kan ya adik-adik. Nah, Allah memberkati Nuh dengan anak-anaknya dari peristiwa air bah. Dan di sini kita mau melihat bahwa Allah meyakinkan Nuh dan juga anak-anaknya
akan kemurahan hati Allah. Ya. Serta bagaimana maksud baik Allah terhadap Nuh dan juga keluarganya. Nah, di pasal 8 ayat 20 adik-adik bisa lihat ya. Di situ dikatakan bahwa Nuh memuliakan Allah dengan mendirikan mezbah untuk persembahan. Ya. Di sini kita lihat Nuh memuliakan Allah dengan penuh syukur ya adik-adik. Allah memberkati Nuh dengan melimpah adik-adik. Adik-adik bisa lihat di pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Di situ kita lihat bagaimana Nuh benar-benar Tuhan berkati. Ya. Nah, spiritualitas yang dimiliki Nuh itu berdampak dalam kehidupan bersama. Relasi dengan Allah yang dibangun dengan baik itu tidak hanya sebatas berdoa setiap hari, baca firman tiap hari. Tidak hanya itu adik-adik. Relasi itu harus tampak dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah. Berarti kan tidak salah bahwa selama ini adik-adik sering dengar bahwa kita adalah kitab yang terbuka bagi sekeliling kita. Orang-orang melihat apa saja yang kita lakukan, perilaku apa saja yang kita tampilkan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Itu menjadi sarana untuk orang-orang sekitar kita melihat bagaimana Tuhan Allah hidup di dalam hidup kita. Nah, di sini kita mau lihat deh bagaimana Nuh berani menunjukkan sikap hidup yang berbeda dari orang-orang sezamannya pada saat itu. Ya kan? Ingat dong bagaimana ketika awal mulanya Nuh membangun bahtera. Di situ kan Nuh kalau bangun bahteranya tuh benar-benar kapan hujannya gitu kan, dipertanyakan. Apa yang dilakukan oleh Nuh itu dipertanyakan ya adik-adik. Nah, pasal ini menjelaskan bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar atas kehidupan Nuh dan juga keluarganya. Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar memerintahkan Nuh adik-adik untuk melanjutkan hidup. Nah, melanjutkan hidup ya nih ya. Adik-adik bisa lihat di ayat yang pertama di pasal 9. Ada tertulis, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, ini perintah Allah adik-adik untuk melanjutkan hidup. Suatu anugerah yang besar yang menandai babak baru dari kehidupan di bumi. Itu dengan beranak cuculah dan penuhilah bumi pada saat itu adik-adik. Dan keluarga Nuh yang oleh ketaatan dan kesetiaannya pada Tuhan diberi kesempatan untuk menjalani itu. Ya, anugerah Tuhan bagi Nuh tidak hanya pada perintah untuk melanjutkan keturunan atau kehidupan di bumi, tapi juga berkuasa atas segala binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Dan tidak lupa ya adik-adik, di sini ada perintah ya, suatu hal yang diperbolehkan untuk dikerjakan dan juga ada larangan. Nah, hal ini kenapa ada? Karena untuk keberlangsungan hidup manusia ya adik-adik. Kehidupan yang berjalan dalam damai sejahtera. Karena Allah sendiri berjanji, ya kan? Allah berjanji pada Nuh tidak akan ada lagi air bah. Dan adik-adik ingat kan ya, tanda dari janji Tuhan itu adalah busur yang nyata ketika air bah sudah surut. Ya, adik-adik, pergumulan kita dalam hidup ini akan selalu ada. Bahkan dengan adanya pandemi yang belum usai sampai saat ini, kita terus bergumul dalam doa agar Tuhan boleh memulihkan kondisi sekarang ini. Pandemi juga bukan akhir dari segalanya adik-adik. Kita ada di tengah-tengah pandemi ini juga karena izin Tuhan untuk kita semua boleh sadar dan juga semakin yakin bahwa
Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, sebagaimana janji Tuhan pada Nuh, demikian juga janji Tuhan pada kita adik-adik. Tidak ada lagi air bah, tidak ada lagi penghukuman bagi umatnya. Bagi umatnya yang taat dan setia dan juga hidup berelasi dengan Dia, Sang Pencipta semesta. Ya, tidak ada lagi penghukuman, tapi kita harus hidup taat dan setia adik-adik. Tetap membangun relasi. Kita sudah melihat nih teladannya Nuh gitu. Ya, ingat ya adik-adik, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya samanya. Nah, kita pun sekarang disadarkan bahwa janji penyertaan Tuhan itu di sepanjang 2020 itu nyata ya adik-adik. Tuhan menyertai kita walaupun pandemi datang sampai di Indonesia, bahkan seluruh dunia itu, Tuhan tetap menyertai. 2020 kita sudah lalui bersama. Sekarang kita sudah berada di hari ketiga di tahun 2021. Kita sudah semakin melihat bahwa oh iya, Tuhan menuntun sampai sejauh ini. Tuhan menyertai sampai sejauh ini. Tuhan yang sama yang telah menuntun kita melewati, menjalani tahun 2020, Tuhan yang sama juga adik-adik yang akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Ya, selamat berjalan bersama Juru Selamat di tahun baru 2021 ini adik-adik. Tetap taat, tetap setia, tetap sehat, dan tetap bersemangat untuk boleh bersekutu, berelasi dengan Tuhan, Sang Pencipta semesta. Terpuji nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar sambil kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi memuji Tuhan dari NKB 143 ayat yang pertama, janji yang manis. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan di pagi hari ini. Kami bersyukur kalau di hari Minggu pertama di tahun yang baru 2021 ini, Tuhan masih boleh mengumpulkan kami walau di rumah masing-masing. Kami boleh beribadah, bersekutu bersama, memuji nama Tuhan. Dan baru saja kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau Bapa yang boleh menolong kami untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh terus memegang teguh janji yang sudah Tuhan berikan buat kami. Allah yang baik, di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk perjalanan hidup di 3 hari pertama di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab kami tahun 2020. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama memulai setiap harapan dan doa kami di tahun yang baru ini Tuhan. Engkau Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh taat dan setia padamu terus Tuhan, berpengharapan di dalam Engkau. Kami mengimani bahwa rancangan yang Tuhan sediakan buat kami adalah rancangan damai sejahtera. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam
masa studi kami di semester yang baru yang akan kami jalani, kami mau mempertaruhkan setiap cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang tolong kami untuk boleh terus gigih dan bersemangat dalam belajar untuk boleh meraih cita-cita kami Tuhan. Walaupun kami masih belajar dari rumah, Tuhan masih terus memberikan kami sukacita dan juga damai sejahtera dan semangat untuk belajar dengan baik. Kami boleh dengar-dengaran akan ajaran dari orang tua di rumah, ajaran dari guru melalui pertemuan online. Biarlah ya Bapa, kami boleh semakin menjadi anak Tuhan yang taat dan patuh. Bapa yang makasih, kami bersyukur kalau sampai hari ini orang tua kami masih Tuhan berikan kesehatan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon anugerahkanlah mereka kesehatan yang terus baik Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, berkati setiap pekerjaan usaha mereka. Mampukan kami hadir di tengah-tengah keluarga kami menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Kami boleh sekeluarga menjadi berkat dimanapun kami ada dan berada. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mau berdoa juga untuk gerejamu. Kami mau berdoa untuk GPIB Jemaat Zebulon. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada sebagai jemaat di gereja ini. Saat ini kami mau berdoa untuk para presbitermu, para pelayanmu, dan juga Ibu Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat. Biarlah pelayanan yang dikerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga jemaatmu boleh bersinergi bersama untuk boleh melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan melalui setiap karya yang ada. Bapa yang baik, tak lupa kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Terima kasih untuk pemerintahan yang ada. Terima kasih untuk setiap usaha mereka dalam menanggulangi dan juga membuat kebijakan dalam menghadapi pandemi yang saat ini masih ada ya Tuhan. Engkau Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Jauhkan dari masalah-masalah ya Tuhan. Berikan hikmat kebijakan untuk para pemimpin baik di pusat maupun daerah. Biarlah saat ini segala sesuatu yang terjadi boleh bersama-sama diupayakan untuk semakin baik, semakin pulih Tuhan. Dan kami sebagai warga masyarakat juga boleh patuh dan taat kepada setiap kebijakan dan juga aturan yang ada ya Bapa. Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi pelajar-pelajar-Mu yang boleh terus taat dan setia dan berpengharapan di dalam Engkau. Dan kami juga teringat akan teman-teman kami yang dalam sepekan ini berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan boleh menjawab setiap harap dan doa mereka. Biarlah apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan boleh wujud nyatakan seturut dan kehendak Tuhan. Dan untuk teman-teman kami yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan, Engkau yang berikan mereka kesembuhan, Engkau berikan mereka kekuatan baru, biarlah mereka boleh pulih dan boleh beraktivitas kembali. Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu, layakkan kami untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami minta kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah lebih dahulu tahu apa yang terbaik untuk hidup dan kehidupan kami. Ini doa syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita sambil bernyanyi dari NKB 143, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Janji yang Manis. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Ya, benar bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong hidup kita adik-adik. Dia yang boleh menolong kita melewati setiap hal yang kita hadapi. Biarlah Dia juga yang menjadi satu-satunya penolong kita untuk boleh berjalan di sepanjang tahun yang baru ini. Tetap berpengharapan dalam Tuhan ya adik-adik. Mari sekarang kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami boleh Tuhan masih berikan kesempatan untuk bersekutu. Terima kasih ketika kami boleh menaikkan pujian, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan yang kami kumpulkan, agar boleh menjadi berkat untuk pelayanan kasih di mana saat ini kami boleh berjemaat di gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang boleh kami sama-sama naikkan dalam setiap doa kami. Bapa, Engkau yang menolong kami untuk boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan untuk dalam seminggu ke depan kami yang akan beraktivitas, kami yang akan memulai tugas tanggung jawab kami sebagai pelajar. Tuhan yang boleh tolong kami untuk boleh belajar dengan baik, memulai setiap aktivitas kami di semester baru ini dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pertemukan kami kembali di dalam ibadah minggu, di minggu yang akan datang. Biarlah kami boleh tetap bersemangat untuk boleh terus bersekutu bersama Tuhan dan juga dipenuhi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Berkenanlah ya Tuhan atas ibadah yang telah kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, terpuji nama-Mu kekal sepanjang segala masa. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih adik-adik atas sukacita yang boleh kita hadirkan bersama di dalam ibadah minggu Persekutuan Teruna pada minggu pagi ini.
Selamat menjalani hidup dengan iman pengharapan pada Kristus Yesus di tahun yang baru. Tetap jaga kesehatan adik-adik dan sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.